maksiat secara zahir. Ada maksiat secara batin. Ada iri, dengki, hasud, itu maksiat. Oleh karena itu orang-orang yang lalai maka bisa terjerumus ke jurang maksiat. Jumudul aini min qaswatil qulub wa qaswatul qulub. هل أتى على الإنسان حين Sama dengan sholat, ini juga bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Nah, karena dia kebutuhan, maka setiap waktunya ya kita laksanakan, kita butuh. Seperti halnya makan. Makan itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Bedanya, kalau makan nasi itu kebutuhan tubuh, kalau zikir itu kebutuhan tubuh. Tetap saja menjadi satu kebutuhan. Apa tujuan kita melaksanakan zikir ini? Di dalam Tausudur, kitab yang ditulis oleh Pemasal Hanof, dalam buku beliau mengatakan, al-maqsud min dzikrillah ta'ala an yajtanibal mu'minul ghaflatah anhu subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ghaflah tajri'uhu 'ala al-ma'siyah wal dzikru yu'awinuhu 'ala tarkiha. Jadi tujuan zikir itu adalah agar orang-orang yang beriman, agar kita dapat menjauhi lalai kepada Allah. Karena lalai akan mendorongnya kepada maksiat. Dan zikir membantu untuk meninggalkan maksiat. Itu tujuannya. Jadi tujuan zikir itu untuk menjauhi lalai, agar kita tidak lalai. Kan Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran. Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai hartamu, la tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu, wala auladukum an dzikrillah, dapat melalaikan kamu minatnya kepada Allah. Jangan sampai harta dan anak membuat kita lalai zikirnya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang terlalaikan ingatnya kepada Allah, terlalaikan zikirnya kepada Allah, dikenakan harta dan anak-anak, maka orang-orang itu termasuk yang merugi. Itu satu ayatnya. Jadi Allah ingatkan betul, jangan sampai harta dan anak. Nah, ini dua, ini sebagai sampelnya. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jadi harta dan anak. Kenapa? Karena harta itu yang digemari oleh manusia, yang disenangi harta. Ya. Berlomba-lomba orang mencari harta, berlomba-lomba cari duit. Jangan sampai uang itu, duit, harta bisa melalaikan dari zikir kepada Allah. Malah kita perhatikan, ya, kalau salah memahami, seolah-olah hidup ini cuma cari duit, ya kan? Seolah-olah begitu. Ya. Orang mau sekolah aja cari sekolah yang favorit biar dapat ilmu atau biar dapat pekerjaan yang bagus. Dia sekolah supaya dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, dia bisa bekerja. Setelah bekerja, dia dapat duit. Makanya kadang-kadang orang lebih memilih sekolah yang diperkirakan gampang cari kerja. Nah, makanya kalau dulu, kalau sekolah agama itu agak jarang diminati. Karena dianggap susah cari kerja.
Padahal sebenarnya sekolah agama itu yang paling gampang cari kerja. Ya, ya sekolah agama itu kan paling gampang cari kerja. Ya. Selesai kita sekolah agama, mondok misalnya, ya kantor sudah nunggu itu, masjid itu kan nunggu kantornya itu. Orang butuh bimbingan. Paling tidak setiap sholat akan ada imam. Nah, mesti ada imam. Nah, kalau orang yang nggak mengerti jadi imam kan susah. Nah, kadang-kadang yang nggak paham, akhirnya imam itu diukur dari akademik. Pernah dulu Pak, ada seseorang cerita dengan saya. Ya. Kalau di tempat saya itu Buya susah katanya mau jadi imam. Ya, yang boleh jadi imam itu yang sudah S3. Kalau kebetulan S3-nya nggak datang, baru diturunkan jadi S2. Kalau S2-nya nggak ada, baru boleh S1. Pernah suatu ketika kami bertiga katanya. Ya, pas sholat asar. Jadi yang datang cuma bertiga aja. Ya, akhirnya sudah azan, iqamat, tunda tolak menolak katanya, kamu jadi imam. Ya enggak lah, saya enggak bawa es katanya. Nah kebetulan kami yang 3 orang itu enggak satu pun yang bawa es. Ya udahlah kamu aja walaupun enggak bawa es enggak apa-apa. Enggak lah nanti ketuanya tahu katanya ribut pula katanya. Karena sudah ada pengumuman, ada jadwal. Ya, ada jadwalnya yang dibolehkan jadi imam hanyalah yang ada S3. Kalau kebetulan S3 tidak datang, baru boleh S2. Kalau S2 tak datang, baru boleh S1. Nah, yang nggak ada S, nggak ada keterangan. Nah, berarti kan yang nggak ada S nggak boleh jadi imam. Ujung-ujungnya kami bertiga sholat sendiri-sendiri. Masya Allah. Jadi saya bilang maunya urusan akademik jangan dibawa-bawa ke masjid dah. Ya, alangkah banyaknya orang yang nggak sarjana tapi lebih pintar dari yang sarjana. Ya, dia hanya sekolah di pondok, nggak pernah kuliah, tapi nahu, sorok, mantik, badik, ma'aninya ngolotok. Nah, saya punya teman Pak, dia tamatan pondok, tapi nggak pernah dia kuliah. Tapi urusan nahu, sorok, Pak, kayaknya pintar, lebih pintar dari yang profesor juga. Nah, jadi itu urusan agama, urusan di masjid, saya pikir tak usah dibawa akademik lah. Tapi lihat kemampuan. Lihat kemampuan dia untuk menjadi imam. Maka imam itu kan sudah ada polanya ya, dalam fikih itu. Yang berhak jadi imam itu pertama yang fasih, yang qari dan yang faqih. Yang qari dan yang faqih. Artinya fasih bacaannya mengerti hukum tentang sholat itu. Kalau kebetulan sama fakihnya ada 2 orang, ya, sama qari'nya, sama fakihnya, maka didahulukan yang lebih dulu tinggal di tempat itu. Itu apa adab jadi imam. Kecuali kalau yang duluan tinggal di tempat itu mempersilahkan, itu lain masalah. Tapi secara aturannya, kalau kedua-duanya sama fakih, sama qari'nya, maka yang lebih dahulu yang duluan tinggal di tempat itu. Kalau keduanya sama waktunya tinggal di tempat itu, maka didahulukan yang lebih tua. Mana yang lebih tua? Nah, jadi ini Bapak Ibu. Nah, kalau kebetulan misalnya ya, mereka itu ada yang tidak ada yang lengkap qari dan faqih, yang ada cuma qari tapi satu kurang faqih. Ada yang faqih tapi kurang qari. Mana yang didahulukan? Sebagian ulama mendahulukan yang faqih, yang mengerti hukum. Itu yang utama. Ya, karena tahu dia kalau dia salah bisa batal. Jadi tidak mendahulukan yang qari, tapi dahulukan yang faqih. Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu untuk imam. Jadi tujuan zikirnya apa? Agar kita tidak lalai
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang lalai itu orang yang punya harta apa yang enggak punya harta? Sama-sama. Yang punya harta bisa lalai zikirnya, yang enggak punya harta juga bisa lalai. Kenapa Pak enggak sholat lagi? Enggak sempat Pak, sibuk. Nah, itu lalai karena harta. Ada yang lalai karena enggak punya harta. Kenapa Pak maling? Waduh, gimana enggak maling Pak? Enggak berasap dapur. Nah, ini lalai karena tidak punya. Jadi ada orang lalai karena punya, ada orang lalai karena tak punya. Dua-duanya tak boleh. Ya, tidak boleh kita dilalaikan oleh harta kita. Baik karena kita punya harta maupun karena kita tidak punya harta. Nah, kemudian jangan pula lalai kita karena anak-anak kita. Makanya sekarang sampelnya dua, harta dan anak. Karena inilah yang disenangi. Ya. Orang berlomba-lomba untuk mencari harta. Tetapi satu kesenangan yaitu dengan adanya keturunan anak kita. Ya. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau orang mendapatkan keturunan kan senang. Nah, tapi kadang-kadang kena anak itu juga bisa melalaikan. Kena sibuk ngurusin anak itu bisa lalai. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang terlalaikan ingatnya kepada Allah karena anak atau harta tadi, mereka itu orang yang rugi. Ya. Mengapa mereka lalai? Lalai karena mendorong, ya bisa saja lalai itu karena nafsu, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita nggak ingat kepada Allah. Nah, kalau kita tidak ingat kepada Allah atau kita lalai tadi, mendorong kepada maksiat. Karena lalainya kita ingatnya kepada Allah, maka akan mendorong diri kita untuk berbuat maksiat. Baik maksiatnya secara zahir maupun maksiat secara batin. Maksiat secara zahir misalnya maling, judi, zina dan lain sebagainya itu maksiat secara zahir. Ada maksiat secara batin. Ada iri, dengki, hasud, itu maksiat. Oleh karena itu orang-orang yang lalai maka bisa terjerumus ke jurang maksiat. Jumudul aini min qaswatil qulub wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub wa kasratuz dzunub min nisyanil maut wa nisyanul maut min tulil amal wa tulul amal min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Buta mata tak tahu mana hak orang, mana hak kita, mana yang halal, mana yang haram. Buta. Jumudul aini min qaswatul qulub. Kenapa mata menjadi buta? Karena hati terlalu keras. Tak paham kita mana yang halal, mana yang haram. Pokoknya asal mendapat. Kadang-kadang mendapatkan yang haram seolah-olah mendapat rahmat. Seolah-olah. Korupsi. Ya, sisanya untuk seolah-olah serasa-rasa mendapat rezeki gitu. Padahal itu mendorong kita masuk neraka. Ya. Jadi tidak jelas, tak paham mana yang halal, mana yang haram, mana hak orang, mana hak kita, mana yang bantuan sosial, mana yang bukan. Gelap mata. Itu karena hati yang keras. Terlalu keras hati. Ya. Kenapa hati itu menjadi keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu banyak, numpuk. Ya. Dosa kecilnya numpuk, dosa besarnya banyak.
Nah, bohong, maling, korupsi, narkoba, itu dikerjakan, itu dosa-dosa besar. Jadi dosa besarnya banyak, dosa kecilnya numpuk. Min kasratiz dzunub. Nah, kenapa dosanya banyak? Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Ya, dosa banyak karena lupa akan mati. Seolah hidup ini akan selamanya. Padahal kita sudah saksikan sendiri, ya, baik kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, maupun kita saksikan berdasarkan dalil Al-Quran ataupun hadis, ternyata tak ada manusia yang hidup kekal selamanya di atas dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi anehnya, manusia sudah tahu semua pasti akan mati. Tapi sayang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi pintu kematian. Jauh-jauh aja bikin maksiat, seolah mau hidup selamanya, seolah tidak ada pertanggungan jawab nanti di akhirat. Yang lupa akan mati. Kenapa mereka lupa akan mati? Wa nisyanul maut min tulil amal. Lupa akan mati karena terlalu panjang angan-angan. Angan-angan panjang. Ya. Kalau sudah dapat begini, mau begitu. Kalau sudah begitu, mau begini lagi. Dan seterusnya lah. Akhirnya angan-angannya terlalu panjang. Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan itu tanda terlalu cinta kepada dunia. Ya, terlalu lengket hati ini dengan dunia. Ya, seolah-olah dunia inilah satu-satunya. Ya. Sampai-sampai ada istilah, ya, bahwa kalau tak ada duit tak bisa hidup, katanya. Seolah-olah duit itulah yang menghidupkan. Sehingga orang berlomba-lomba mencarinya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, Masya Allah, Bapak Ibu, ya. Siti Khadijah itu konglomerat di zamannya, ya, orang terkaya di Jazirah Arab. Tapi setelah beliau nikah dengan Rasulullah SAW, seluruh hartanya diserahkan untuk biaya pengembangan ajaran Islam, itu dakwah. Sampai harta Siti Khadijah itu habis. Sampai mendekati ajal beliau, yang dia punya cuma daster 1 lembar, yang tambalannya 8 tambal. Nah, ada yang mengatakan sampai 40 tambal. Satu-satunya hartanya itu cuma hanya daster 1 helai. Sampai beliau mendekati ajal, beliau panggil Siti Fatimah, "Nah, rasa-rasanya ibu ini sudah lemah, sudah enggak kuat. Sepertinya ibu mau pulang. Coba kamu ngomong sama ayah kamu." Ibu enggak berani. Kalau boleh sama ayah kamu, sorban yang dia pakai waktu terima wahyu dulu, ibu pengen itu jadi pembungkus jasad ibu. Tapi enggak punya, Pak. Ya. Kalau boleh sama ayahmu, sorban yang dia pakai waktu di Gua Hira dulu, itu saja yang membungkus jasad ibu. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalam, membawa 5 helai kain kafan. Diserahkan kepada Rasul. Ini untuk siapa? Yang 1 helai untuk Khadijah radhiyallahu anha. 1 helai lagi untuk kamu. 1 helai untuk Fatimah. 1 helai untuk Ali. 1 helai untuk Hasan. Mana untuk Husain? 1 helai untuk Husain. Mana untuk Hasan? Lama Jibril enggak menjawab. Kok hanya 5? Ya. 1 helai untuk Husain. Yang untuk Hasan yang mana? Sampai menetes air mata, Jibril menceritakan, "Ya Rasul, Hasan tidak dikafani karena dia mati terbunuh.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di saat hartanya sudah tak ada, Khadijah radhiyallahu anha sudah tak punya apa-apa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, satu ketika Rasul SAW mengajak Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk jalan ke kaki Bukit Uhud. Bu, ayo kita jalan sore. Itu bawa keranjang. Sampai di kaki Bukit Uhud, berdua jalan. Tiba-tiba Rasul mengambil sebingkah atau sebuah batu sebesar tinju. Begitu sudah diambil Rasul, diletakkan di keranjang Siti Khadijah. Alhamdulillah, rezeki min Allah. Ini ada rezeki dari Allah. Tiba-tiba jadi emas murni sebesar tinju. Nah, Siti Khadijah nggak berani ngomong. Jalan beberapa langkah lagi, Rasul mengambil batu yang kedua, 2 kali sebesar pertama. Alhamdulillah, ini ada rezeki dari Allah. Taruh lagi, emas murni. Dah kedua. Pas yang ketiga, Rasul ngambil lagi batu 3 kali lebih besar dari yang pertama. Dia taruh di keranjang. Ya, Alhamdulillah, rezeki min Allah. Ini ada rezeki dari Allah. Begitu yang ketiga, tertegun Siti Khadijah, enggak melangkah, ditatapnya Rasul. Begitu dia menatap wajah Rasul, menetes air matanya, membasahi pipinya. Lalu dilemparkannya keranjang. Itu bukan ini yang kucari ya Rasul. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya saja. Saya enggak butuh. Saya enggak butuh harta ini. Dilemparkannya. Ya. Nah, kalau kita sudah dapat emas 3 bingkah itu, Masya Allah. Nah, kayaknya kaya di dunia ini. Ya. Cuman kita kan kadang-kadang punya juga emas sampai 70 kilo. Cuman Mas Yanto. Ya. Jadi begitu orang Rasul dan sahabat-sahabat melihat dunia ini hanya sekedar saja. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk ke akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai sebuah tujuan. Harta itu alat untuk mencapai ridho Allah. Apalah gunanya harta yang banyak, duit yang banyak, tapi kalau akan dapat murka Allah. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu mengatakan, ya Allah, biarlah saya masuk neraka asal bersamamu, daripada masuk surga tapi tidak bersamamu. Biar masuk neraka asal bersama Allah, lebih baik daripada masuk surga tapi tak bersama Allah. Maksudnya apa ini? Kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, lebih baik miskin asal ada iman daripada kaya tapi tak ada iman. Duit banyak tapi korupsi semua, maling semua. Duit banyak, judi, hasil judi. Ya. Lebih baik miskin harta asal ada iman. Sehingga Rasul mengatakan laisal ghina 'anil ardi walakinnal ghina 'anin nafsi. Bukan orang kaya kalau hanya banyak duit, banyak harta. Yang kaya itu kaya jiwanya. Ada orang duitnya banyak tapi merasa kurang aja, itu miskin. Ya. Rumah bagus, mobil mewah, duit banyak, tapi merasa kurang. Sehingga ada kesempatan korupsi, korupsi aja. Enggak peduli ini bantuan sosial, telep aja. Itu orang yang merasa kurang, itu orang miskin. Orang kaya itu kata Rasul, orang yang kaya jiwanya. Ya. Rasul itu ditawarkan Jibril, Pak. Ya. Ya Rasul, ya Muhammad, kalau kau mau, Uhud itu akan jadi emas semua. Enggak perlu, enggak usah ya Jibril. Bagiku kenyang sahaya. Ketika aku kenyang, aku bisa bersyukur. Kalau kenyang terus, kapan sabarnya? Nah,
Jadi itu, jadi jadikanlah dunia ini sebagai jembatan untuk mencapai akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman kamu pun jangan lupa bagianmu di dunia ini. Kamu masih punya tanggungan, ada anak, ada istri, perlu makan, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi artinya dunia kita perlukan. Nah, untuk mengkanter nafsu yang begitu kuat adalah zikir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini tidak dilarang banyak duit, enggak. Bahkan menurut saya malah dianjurkan. Ya, bagaimana akan bayar zakat kalau tak ada duit? Nah, jadi kita dianjurkan juga punya uang yang banyak, punya harta yang banyak. Cuman yang dilarang itu jangan terlalaikan hati kita dengan harta. Silakan punya harta yang banyak, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Ya. Cukup digenggam saja, jangan dimasukkan ke hati. Kalau digenggam kan gampang ngasihkan sama orang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, nah lengket Pak, hilang sedikit aja itu ribut. Nah, kenapa? Karena masuk ke hati. Jadikan dunia ini hanya pada genggaman, jangan dimasukkan ke hati. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi zikir ini tujuannya adalah agar kita tidak lalai, ingat agar kita ya tidak melakukan maksiat. Ya. Jadi tujuan zikir agar kita dapat menjauhi lalai kepada Allah, supaya tidak lalai dengan ingatnya kita kepada Allah. Ya. Kemudian kenapa harus kita jauhi lalai itu? Karena lalai itu akan mendorong kita melakukan maksiat. Dan zikir membantu untuk meninggalkan maksiat itu. Ya. Zikir ini untuk membantu kita meninggalkan maksiat. Lalu bagaimana kita melaksanakan zikir? Zikir ini Bapak Ibu, kalau dipahami itu ada zikir yang disebut baca Quran, zikir, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, itu zikir. Nah, dari sekian banyak zikir yang disebut, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah zikir yang teragung. Nah, kenapa zikir la ilaha illallah itu yang teragung? Pertama karena dasarnya dari Rasul sendiri. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang ku sampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Itu yang pertama, karena Rasul sudah menginformasikan sekian banyak kata yang keluar dari lisan, baik lisan Rasul maupun lisan nabi-nabi sebelumnya, itu kata-kata yang keluar yang teragung itu adalah la ilaha illallah. Satu. Nah yang kedua, dalam Al-Quran sendiri kan fa'lam, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir itu yang terbaik, ya ketahuilah bahwa zikir terbaik itu adalah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian dalam riwayat disebutkan juga oleh Rasul, apabila ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Ini kalau ditimbang bumi dan langit serta isinya, kita nggak bisa bayangkan seperti apa besarnya piring timbangan. Bumi dan langit diletakkan di sebuah piring timbangan, la ilallah diletakkan di piring timbangan yang sebelah, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah kenapa?
Karena terjadinya bumi dan langit justru dengan la ilaha illallah. Mana yang berat bangunan masjid ini dengan tukangnya? Nah, jangan ditimbang fisik tukangnya. Jauh lebih berat tukangnya. Kenapa? Bangunan tak akan jadi kalau tak ada tukang. Nah, kan jauh lebih penting, lebih berat. Nah, begitu juga bumi dan langit nggak akan terjadi kalau tak ada la ilaha illallah. Semua ruh kumpul pada la ilaha illallah. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, zikir la ilaha illallah itu zikir teragung. Kemudian zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang menjadi kunci pembuka pintu surga. Disebut miftahul jannah. Tak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Nah, itu beratnya. Dan la ilaha illallah itu juga ya menjadi keselamatan, menjadi tanda keselamatan seorang hamba. Man qala la ilaha akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha dia masuk surga. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi zikir ya untuk menjauhkan kita dari lalai. Kenapa? Karena lalai itu mendorong untuk berbuat maksiat. Nah, karenanya zikir membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Nah, maka diperlukan zikir. Itu zikir dalam sebutan. Ada zikir dalam perbuatan, sedekah, zikir, ya, sholat, berdiri, ruku, intidak, sujud, ya, itu kan ada perbuatan. Haji, kita pergi, tawaf, sa'i, dan perbuatan. Jadi zikir itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Nah, zikir di tingkat ini yang dikategorikan zikir syariat. Karena itu yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan. Nah, tapi tidak boleh hanya sampai di situ saja. Ada zikir dalam pengertian ingat hati kepada Allah. Itu zikir tarekat. Jadi zikir di tingkat tarekat itu adalah ingat hati kepada Allah. Nah, cuman yang diingat itu yang mana? Nama Allah apa yang bernama Allah. Nah, kita ini kan sering mengingat nama Allah, tapi tak ingat yang bernama Allah. Allah alif lam lam ha. Nah, itu yang diingat Allah, itu tulisan nama. Nah, kalau nama itu sebutan, Pak. Yang diingat itu yang bernama Allah. Nah, kalau kita ingat yang bernama Allah, insya Allah tak akan lupa. Nah, karena yang kita ingat yang bernama Allah, bukan ingat namanya saja. Makanya ada orang lalai zikir. Orang lalai zikir, tak mau zikir. Itu namanya orang lalai zikir. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan dari para ulama. Sudah disampaikan, tapi tak mau juga zikir. Itu namanya orang lalai zikir. Tapi ada naik lagi setingkat, zikir lalai. Dia zikir, cuman lalai. Gitu. Sholat di sholat, tahajud di tahajud, duha si sering. Cuman kenapa? Bukannya karena ingatnya ke Allah, tapi karena kredit macet. Utang nggak kebayar. Nah, barulah rajin sholatnya. Ini namanya zikir lalai. Tersebut sih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di hatinya apa? Ya Allah, kasihlah saya duit ya Allah. La ilaha illallah, utang nggak kebayar ya Allah. La ilaha illallah ya Allah, kabulkan niat saya ya Allah. Saya mau jadi pejabat ya Allah. La ilaha illallah. Tolong ya Allah, la ilaha illallah supaya saya terpilih ya Allah. Nah, ini namanya zikir lalai. Zikir mulutnya, zikir tubuhnya, cuman hatinya lalai. Nah, ini namanya zikir lalai. Naik lagi setingkat lagi. Hadir hati kepada Allah. Dia zikir hadir hati kepada Allah.
Nah ini sudah mulai bagus ya. Ya, dah. Nah sebelum hadir ya itu apa? Ingat dulu. Orang zikir ingat hati kepada Allah. Ingat. Nah naik yang keempat baru hadir. Zikir hadir hati kepada Allah. Nah jadi Bapak Ibu jadi bertingkat. Jadi itulah sebabnya kita harus latih hati kita ini, latih mulut kita ini supaya zikir. Supaya terbiasa dulu. Maka sampai kita merasa butuh. Kenapa orang kadang-kadang nggak mau zikir? Karena merasa nggak butuh. Ya. Atau memang belum terbiasa. Ya, dah. Kayak kita zikir. Ya, begitu kita tarik zikir la ilaha illallah, alhamdulillah. Nah, masih apa namanya? Serentak sama. Nah, karena memang kita sudah sering dengar dan kita pahami nyebut la ilallah itu adalah zikir. Tapi begitu masuk ke zikir khafi diam, nah, nggak sama lagi tuh. Ada yang sudah bangun cari tempat sendera, belum selesai belum zikirnya, sudah zikir jahat naik ke zikir khafi. Tapi karena belum terbiasa atau belum paham, akhirnya ditinggal zikir khafi. Nah, nih. Jadi Bapak Ibu yang akan datang itu selesai zikir jahat, jangan langsung berdiri. Tunggu dulu, selesai zikir khafi dulu. Apa itu zikir khafi? Melatih hati supaya bisa zikir. Sebab ketika orang akan meninggal itu 3 zikir yang perlu diterapkan. Perlu dipersiapkan, perlu dilatih. Pertama, lidah dilatih dengan zikir la ilaha illallah. Itu yang pertama. Sehingga Nabi mengatakan siapa orang yang akhir kalamnya la ilallah dia masuk surga. Nah, latih lidah dengan zikir. Mata nas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lidah kita ini memang sudah terbiasa zikir la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dia terucap dengan la ilaha illallah. Tapi kalau masih sehat begini, ya jarang-jarang nyebut la ilaha illallah, khawatir itu nggak hadir, Pak. Maka saya katakan, kalau Rasul mengatakan man qala la ilallah akhiru kalam dakhala jannah, siapa orang yang akhir kalamnya la ilallah dia masuk surga, jangan dianggap ini tawaran murahan, Pak. Ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa. Saking sulitnya. Nah untuk bisa seperti apa? Matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Oh kalau begitu biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah. Supaya akan meninggal pun sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah. Itu satu. Tapi ketika mulut sudah terkunci, terkunci, ya sudah nggak bisa buka lagi, atau memang jauh hari sudah kena stroke, sudah nggak bisa ngomong, ya ini sudah terkunci duluan. Nah, mulut sudah nggak bisa digunakan. Hafalah kita kalimat itu, hafalah Al-Quran 30 juz, tapi pun lidah sudah terkunci, sudah tidak bisa ngomong. Ini Pak kata orang, pena sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek. Menulis apa? Menyebut apa? Nah, alat yang kita gunakan hanya hati. Inilah gunanya zikir khafi. Melatih hati dengan zikir. Kalau saatnya lidah sudah tak bisa digunakan, hati tampil untuk ingat kepada Allah. Nah, pada saatnya sangat dekat, ibarat kata orang, padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun sudah bertiup. Artinya, padang mahsyar sudah gempa itu gimana? Ya, istilah 2 jari di bawah pusat itu sudah mulai bergelombang. Itu ibarat padang mahsyar sudah gempa. Angin ribut sudah mulai bertiup, napas sudah mulai terengah-engah. Ya, apalagi yang bisa kita gunakan? Zikir ampusiah. Itu yang bisa kita gunakan. Makanya kata Syekh Muhammad Jamil ya, dalam kitabnya Tazkiratul Qulub, apa kata beliau? Jadikan zikir
ampas sebagai penjaga pintu kematian. Nah, jadikan zikir ampas, zikir ampusyah sebagai penjaga pintu kematian. Nah, jadi 3 yang perlu dibiasakan sebelum ajal tiba, Bapak Ibu. Pertama, zikir la ilallah dengan lisan, kemudian zikir ismu zat dengan hati, kemudian zikir ampusyah. Nah, ketiga-tiganya ini mesti kita pelajari langsung dari yang ahlinya. Nah, kalau kita belajar dari ahlinya, artinya zikir yang kita amal itu bersanad. Kita nerimanya dari si A nerimanya dari si B nerima dari si C. Begitu ada pertanggungan jawab. Jadi bukan baca-baca buku. Nah, kita ini mau belajar tasawuf, kadang-kadang ya buku diperbanyak, gurunya belum jelas. Bapak belajar tasawuf? Iya. Di mana belajarnya? Saya baca buku. Kalau buku itu bukan guru, Pak. Ya. Buku itu membaca tulisan si pengarang, jalan pikir si pengarang, pengetahuan si pengarang. Kita nggak ketemu orangnya. Yang namanya belajar tasawuf, ya, dimamah langsung dari guru, diterima dari guru. Makanya guru tasawuf itu bukan penceramah. Ya, ini beda, Pak. Kalau guru dalam tasawuf itu bukan penceramah, tetapi pembimbing. Ya. Jadi kita itu minta dibimbing. Ya. Makanya kalau pembimbing, ya, jamaahnya disebut murid. Ya, murid itu apa? Bukan murid kayak SD, bukan. Muridun. Orang yang bersungguh-sungguh menempuh perjalanan menuju Allah. Itu namanya murid. Ya. Ada kesungguhan untuk menempuh perjalanan menuju Allah. Makanya guru dianggap pembimbing, bukan penceramah. Sebab zaman sekarang ini kadang-kadang ya jamaah itu dengar ceramah bukannya untuk belajar, Pak, tapi menilai penceramah. Nah, kalau si Anu itu ceramah hebat, itu banyak ketawanya, itu sakit perut saya ketawa. Kalau si Anu itu ceramah terlalu serius, ya. Nah, ini akhirnya seolah-olah penceramah itu kontes. Nah, mana yang terbaik, kata. Nah, saya pikir tidak begitu, ya. Tapi guru itu digugu, ditiru. Nah, oleh karena itu, guru dalam tasawuf bukan penceramah, tetapi pembimbing. Karena dia pembimbing, fatwanya diikuti, suruhan dilaksanakan. Beda dengan hanya dengar ceramah saja. Mau ambil silakan, enggak ya sudah. Kalau pembimbing enggak bisa. Kalau kita sebagai murid, gitu ya. Apa yang diajarkan oleh guru itulah yang diamalkan. Ya, maka pesan pengasabah, gitu ya, amalkan, amankan, lestarikan. Dalam pengamalan kita selaku ikhwan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada 4 amalan pokok dalam TKN. Ya. Jadi setiap murid pengasabah, murid Syekh Abdul Qadir Jailani, murid dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Nah, karena mereka itulah guru-guru kita semua karena amalia zikir kita bersanad kepada mereka. Nah, semua amalia, semua ikhwan TKN itu amalannya 4 amalia pokok. Pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, yang keempat manakib. Nah, kalau mengaku kita sebagai ikhwan TKN, murid pengasabah Anom, nah inilah 4 amalan ini. Zikir jahar amalkan minimal 165 setiap selesai salat fardu. Zikir khafi laksanakan setiap saat tanpa waktu ya terlewatkan. Khataman minimal sekali sepekan. Manakib minimal sekali sebulan. Itu amalia pokok dalam Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, tujuannya apa? Membina diri kita masing-masing. Ya. Jadi kita berjamaah zikir itu bukan kelompok-kelompok, bukan. Untuk membina diri kita masing-masing. Cuman kalau berjamaah saling tolong-menolong. Kenapa? Mungkin kita tidak begitu bergairah berzikir, tapi melihat kawan itu begitu gairah, kita terpancing, nah, tersedot, sehingga timbullah gairah kita untuk berzikir. Yang tadinya kita malas-malas berzikir, begitu mulai kawan kita begitu
bersemangat dia zikir, akhirnya kita juga ikut bersemangat. Jadi zikir berjamaah itu maka diperlukan zikir berjamaah juga, walaupun zikir sendirian juga boleh begitu ya, tapi zikir berjamaah dianjurkan supaya kita saling tolong menolong untuk dekat dengan Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan ketakwaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian itu materinya karena kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mengatakan, Buya, apa perbedaannya tasawuf dengan filsafat? Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan pikiran Bapak atau pesan orang? Artinya kalau pikiran sendiri kita ingin penjelasan supaya kita paham. Sebab kata Imam Ghazali, orang bertanya itu tiga macam. Ada orang bertanya ingin menampilkan bahwa dia juga bisa. Ada orang bertanya untuk menguji. Dua-duanya nggak perlu kau jawab, kata Imam Ghazali. Tapi ada orang bertanya karena memang betul minta penjelasan, karena dia butuh. Nah, itu perlu wajib dijawab. Nah, maka saya tanya tadi, itu dari pikiran Bapak atau pesanan? Jadi Bapak Ibu, apa beda tasawuf dengan filsafat? Kan gitu ya. Awal tasawuf, puncak filsafat. Ya. Awal tasawuf itu puncak filsafat. Makanya Imam Ghazali itu setelah dia sampai ke puncak filsafatnya baru masuk tasawuf ya. Kenapa? Kalau filsafat cuma tinggal di otak, nggak masuk ke hati. Tapi kalau tasawuf masuk ke hati gitu. Nah, jadi pikirannya diolah, hatinya pun diolah. Makanya ada hakikat dan ma'rifat. Ma'rifat itu pengolahan daripada pikiran, hakikat pengolahan hati. Makanya tasawuf itu ada namanya ilmu tasawuf, ada namanya amaliyah tasawuf, ada namanya akhlak tasawuf. Kalau ilmu tasawuf itu apa? Ilmu ma'rifat. Itu ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Ya, tahu betul kita dengan diri kita sehingga kita tahu kepada Allah. Itu ilmu ma'rifat. Itu disebut ilmu tasawuf. Jadi kalau orang tidak mengenal dirinya, lalu dia orang tasawuf, bohong. Ya. Ngaku-ngaku orang tasawuf, tapi dirinya aja nggak kenal dia. Apalagi tidak kenal, apalagi kepada Allah. Nah, jadi ilmu tasawuf itu ilmu pengenalan diri. Supaya kita kenal kepada Allah. Jadi kalau singkatnya ilmu tasawuf itu apa? Ilmu ketuhanan. Nah, jadi kalau kita hanya belajar tasawuf cuma akhlak saja ini baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, itu mah akhlak tasawuf. Yang kedua ada amaliyah tasawuf. Kalau amaliyah tasawuf ilmu tarekat, itu amaliyah tasawuf. Nah, maka kita belajar zikir. So, belajar tarekat itu belajar zikir. Pokoknya kalau tarekat nggak ada kajian Pak, yang ada amalan, zikir. Ya kalau kita belajar tarekat, yang dipentingkan bukan pikiran, bukan pemahaman, tetapi pengamalan. Amalkan zikir jaharnya, amalkan zikir khafinya, amalkan khatamannya, ikuti manakibnya. Itu amaliyah. Nah, makanya beda. Jadi kalau ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, nah kalau ilmu tarekat itu amaliyah tasawuf. Nah, dua-duanya ini perlu kita ikuti. Tidak ada yang ahli tasawuf, ya, tidak ada yang apa namanya seorang waliullah yang tidak punya amaliyah tasawuf. Pasti ya, ada zikir. Nah, kalau akhlak tasawuf ini buah dari ilmu dan amal. Sabar, ikhlas, qanaah, wara. Itu makomat dalam ilmu tasawuf yang kemudian menjadi akhlak bagi si pengamal. Nah, dia qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Sabar dalam menghadapi berbagai ujian.
Ya, kemudian dia hormat kepada sesama. Itu akhlak tasawuf. Nah, kalau kita belajar tasawuf disuguhkan yang seperti itu, sayang Pak. Ya, ya, kejar kalau betul belajar tasawuf, siapapun gurunya, kejar mana ilmu ketuhanannya. Ya. Jangan dibuai kita dengan akhlaknya saja. Berbaik-baik sama orang, jangan berjudi, jangan mencuri. Nah, itu mah akhlaknya. Harus kita sabar. Ya. Nggak mungkin bisa sabar kalau nggak bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Itu bedanya, Pak. Jadi bedanya falsafat sama tasawuf itu, kalau filsafat itu puncaknya, filsafat awal dari tasawuf. Filsafat hanya ada pada pikiran, sedangkan tasawuf masuk ke dalam hati. Ya. Nah, masih ada. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mencapai tertinggi daripada belajar tasawuf itu kalau nggak salah bisa menghilangkan keakuan, rasa keakuan bahwa ini bukan saya. Pertanyaannya ada, selagi orang yang itu masih punya kemauan, ya, apalagi jika saya masih muda-muda itu masih ada jabatan, jadi bagaimana menghilangkan keakuan itu? Bahwa saya bisa melaksanakan, saya bisa kaya. Ini bagaimana ya? Yang kedua, kalau ada orang ini saya baca di tahun 2000, tidak ada seorang pun yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas dalam hatinya kecuali Tuhan membukakan pintu langit sehingga dia bisa menipu arasin. Nah, pertanyaan mana bisa menipu arasin tadi? Bagaimana? Orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah dia bisa menipu arasin. Ini saya baca di dalam kitab. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi, Pak? Keakuan, menghilangkan keakuan. Menghilangkan keakuan itu pertama kita pahami bahwa itu bukan milik kita. Ada paham kita kalau itu bukan milik kita. Tapi paham saja belum cukup, Pak. Harus yakin. Nah, yakinnya itu Allah yang ngasih. Ada orang paham tapi tak yakin. Nah, bagaimana menghilangkan keakuan itu? Ya jangan diakui. Ya. Sadar betul kita bahwa kita ini tak punya apa-apa. Ya. Oh, kita ini punya ilmu. Ilmu yang kita punya dari mana dapat? Allah yang ngasih. Kalau yang Allah yang ngasih berarti punya siapa itu? Punya Allah. Kalau nggak dikasih Allah kan kita nggak punya. Nah, berarti yang berilmu itu Allah. Tahu kita ini meja. Ini kan ilmu tuh. Tahu, ilmu kan tahu. Tahu kita ini meja. Sejak kapan kita tahu ini meja? Sejak dikasih tahu sama Allah. Dulu belum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita di meja. Tanyalah sama jabang bayi yang baru lahir. Ini apa jabang bayi? Nggak tahu dia. Karena belum dikasih tahu sama Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sadar betul kita kalau apa yang kita punya itu sebenarnya bukan milik kita gitu. Nah, tapi paham kita mungkin sudah, tapi kadang-kadang yakinnya yang belum. Nah, untuk itu maka perlu kita mengamalkan zikirnya supaya hati itu bersih. Supaya timbul keyakinan. Ya. Nanti akan berlanjut itu. Saya sering sampaikan, siapa orang yang ingin berjumpa Allah di akhirat, jumpailah sekarang. Siapa orang nggak kenal Allah di dunia, dia nggak kenal Allah di akhirat. Tapi bagaimana cara berjumpa Allah itu? Ketemu Allah itu seperti apa? Kembali ke Allah itu bukan di akhirat nanti, bukan mati, Pak. Kembali ke Allah justru sebelum mati. Mati itu batas waktu untuk kembali. Tapi bagaimana cara kembali kepada Allah? Nah, ini perlu dikaji lebih jauh, gitu ya. Nah, jadi disebut dengan ketemu Allah itu seperti apa? Jangan dibayangkan nanti kalau ketemu Allah di akhirat nanti
Ya, alangkah malunya kita. Emangnya Allah tuh kayak apa? Jangan dibayangkan ketemu Allah kayak kita ketemu teman kita, duduk di kursi pakai tongkat, lalu salaman cium tangan. Ya enggak lah. Ketemu Allah itu ketemu paham dengan keyakinan. Nah, sekarang sudah ketemu paham dan keyakinan atau belum? Nah, itu yang makanya sholat kan itu. As-salatu lidzikri. Kamu sholat untuk ingat aku kan gitu. Nah, kalau kita bahasakan, kamu sholat untuk berjumpa dengan aku. Nah, sekarang tanya ke diri kita masing-masing. Kita sholat itu ketemu Allah enggak? Kalau sholat enggak ketemu Allah, cuma fisiknya yang sholat. Ruhnya enggak ketemu. Dalam sholat mesti ketemu Allah. Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingat, ketemu. Berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita akan akan berjumpa dengan Allah kalau kita tidak memahami itu? Nah, makanya yang namanya ketemu Allah, berjumpa Allah itu bertemu paham dengan keyakinan. Sebab Allah itu laisa kamitsli syai'un, tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tak ada yang menyerupainya, menyertainya. Tidak ada yang setara dengannya. Allah itu ghaibal ghuyub, maha ghaib. Tapi dia lebih dekat dari urat nadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau bahasanya dalam dirimu, kenapa kamu tidak lihat? Itu kan bahasanya. Kalau bahasa tasawufnya apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada pada dirimu, kenapa kau tak temui? Kenapa kau tak tahu? Aku ada di dirimu, kenapa kau tak tahu? Kenapa kau tak temui? Nanu aqrabu min hablil warid. Kami terlebih hampir dari urat nadimu. Ada di diri kita, ketemu tidak? Makanya saya dulu beberapa waktu lalu saya ilustrasikan. Kita ini kan kalau sudah mengubur mayat, saya bilang mayat sudah dikubur, ya sudah ditimbun, sudah selesai, baru baca talqin mayat. Ya, yang kita pahami menalkin mayat yang sudah dikubur. Kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah kamu takut. Karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu? Jawablah dengan lidah yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Baitullah Ka'bahku, kiblatku, Al-Quran imamku, muslim muslimat saudaraku. Itu mayat sudah dikubur, diajarin. Lagi hidup aja dan hafal-hafal. Iya, ini udah dikubur, diajar itu. Tapi kan ini isyarat, Pak. Cuman kita kadang-kadang lupa baca isyarat. Sudah dikubur itu, pada saat sudah dikubur itu talqin. Mana kuburan? Ini kuburan. Jasad kita ini kan kuburan. Diri kita, yang ruhani itu kan diri kita itu. Yang diri kita yang sebenarnya ruh kita itu lagi terkubur sekarang ini. Di saat dia terkubur sekarang, coba tanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih, artinya dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Benar nggak kau bertuhan sama Allah? Udah tahu belum kau sama Tuhanmu itu? Sudah ketemu belum sama Tuhanmu itu? Jangan ilusi. Ini di sini, dikubur sekarang, tanya. Siapa yang nanya? Mungkar sama nakir. Itu isyarat. Ya, tanya dengan pikiran dan hati nuranimu. Benar enggak kau bertuhan sama Allah? Tanya dengan pikiran, paham. Tanya dengan hati nuranimu yang bertanya. Kau yakin tidak? Mungkar dan nakir bertanya. Salah kau menjawab, akan dihukum, dipukul. Maksudnya apa? Salah menjadi tersesat jalan. Sengsara, enggak tenang hidupmu. Jadi jangan nunggu dikubur di tanah dulu, Pak. Sekarang ini lagi terkubur, sekarang coba tanya. Siapa yang nanya? Mungkar nakir. Siapa itu isyaratnya? Pikiran dan hatimu. Ya. Jujur. Kalau kenal, kenal betul. Akalmu berkata. Pikiranmu berkata. Hatimu meyakini.
Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad yang mana? Kau ketemu Muhammad? Tidak. Syariat Muhammad kau laksanakan? Tidak. Jangan hanya ngomong nabiku Muhammad, itu omongan mulut. Kiblatmu mana? Baitullah kiblatku. Baitullah yang mana? Apa Baitullah yang di Mekah sana yang dimaksud? Enggak, Pak. Itu kiblat tubuh mah, itu isyarat. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah. Hati nurani kita ini. Berkiblat tidak kita ke hati kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak mengikuti kata hati kita, nggak berkiblat ke hati kita, nggak menghadap Ka'bah, nggak menghadap Baitullah. Nah, jadi hati kita inilah yang kita hadap. Artinya ikuti hati nuranimu. Hati nurani tidak pernah bohong. Itu nama hadap kiblat. Kita ini kan lain kata hati, lain pula kita perbuat. Lain kata hati, lain pula kita omongin. Berarti nggak menghadap kiblat itu. Ya, itu satu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga malah itu. Nah, imam, siapa imammu? Al-Quran. Kau ikutin tidak petunjuknya. Maka saya katakan Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak. Ya, kita berirama-irama lagu yang syahdu itu bukan nyanyian, itu petunjuk. Jangan sampai kita hanya melagukan Al-Quran tapi petunjuknya kita langgar. Nah, makanya alhamdulillah sekarang ini kan banyak rumah-rumah tahfiz itu hafal Al-Quran, bersyukur kita pada Allah. Tapi ketahuilah, tidak cukup hanya dihafal. Ya, hafal penting, tapi tidak cukup hanya dihafal, tapi mesti dipahami. Memahaminya itu pakai ilmu alat, nahu sorobnya, mantik badik ma'aninya. Ya, makanya di Pondok Pesantren Arafah, ya, anak-anak yang SMP, saya tidak prioritaskan harus hafal Al-Quran 30 juz enggak. Ya, minimal hafal juz 30. Kemudian surat-surat pilihan saja. Yang diutamakan alat nahu sorof itu diutamakan. Kenapa? Karena mereka dicetak untuk jadi ulama, bukan penceramah. Ya, dicetak untuk bisa memahami Al-Quran, bisa diterapkan dalam hidup. So, Al-Quran itu menurut saya itu petunjuk. Jadi makanya saya bilang bukan nyanyian. Al-Quran kau ikuti tidak? Kadang-kadang kita baca terus tapi perintahnya kita langgar. Kaum muslim siapa saudaramu? Kaum muslim muslimah saudaraku. Berbaik-baik enggak dalam saudaramu itu? Ini kata kita kaum muslim muslimah saudaraku, tapi bantah-bantahan terus, bully-bully terus, caci maki terus. Nah, katanya kaum muslim muslimah saudara. Nah, tapi malah gontok-gontokan terus, dendam kesumat, yang nggak milih nggak diurus gitu. Nah, ini gimana? Ini nggak, nah itu yang ditanya. Ya, makanya sebelum ditanya oleh mungkin nakir di kubur, tanya dulu sekarang gitu. Kalau sudah beres pertanyaan sekarang, insya Allah aman di sana. Nah, makanya ada istilah orang tasawuf itu, yang mau nanya nanti Allah juga, ya Allah yang ngatur dunia akhirat ini, Allah yang ngatur dunia ini juga. Kenapa nggak diselesaikan sekarang aja, nggak usah nunggu nanti. Nah, jadi gitu Pak. Ya, itu yang berapa itu? Yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Tentang orang yang nah ini mana meninjau arah Orang yang zikir, orang yang coba pakai mic. orang yang tidak ada, saya bacakan aja, tidak ada seorang pun yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas di dalam hatinya, kecuali Tuhan membukakan pintu langit sehingga dia bisa meninjau arasnya. Ya, jelas itu. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu tauhid, Pak. Kembali ke Allah. Ya, kalau sudah ikhlas itu berarti sudah kembali ke Allah. Kalau sudah kembali ke Allah, ya jelaslah Allah itu bisa meninjau arasnya sendiri. Nah, ya. Jadi artinya meninjau aras itu apa sih? Jangan dibayangkan aras itu suatu tempat megah, begitu. Nah, ini ya. Ya. Makom yang tinggi. Ya, aras. Ya, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di aras, bukan bersemayam pada suatu tempat.
Ya, dan menempati posisi teratas dari segala makhluk. Ya, Allah yang maha kuasa. Ya, dan jadi orang yang dibukakan Allah hijabnya, artinya dia sudah ibaratnya apa? Kembali ke Allah. Nah, kalau sudah ikhlas itu artinya sudah kembali ke Allah. Kalau sudah kembali ke Allah ya jelaslah dibukakan Allah pintu hijab, pintu apa? Pintu arasnya itu. Artinya dia bisa memahami apa yang dipesankan Allah lewat Al-Quran. Kadang-kadang ya dia belum pernah dengar, dia belum pernah baca, tapi dia tahu. Nah, salah satunya, gitu. Nah, makanya ada plesetan-plesetan itu. Saya dengar di YouTube itu. Ya, kata orang, ada seorang penceramah, saya nggak kenal ceramah. Itu tasawuf itu bid'ah katanya. Imam Syafi'i saja anti tasawuf. Imam Syafi'i berkata, siapa orang belajar tasawuf di pagi hari, maka di sore hari dia bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan kembali normal. Nah, akhirnya apa dia kata? Ya, Imam Syafi'i anti tasawuf. Padahal tidak begitu maksudnya. Siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksud bodoh itu tidak tahu, yang tahu itu Allah. Dia tidak merasa pintar, yang pintar itu Allah. Nah, tapi kalau kita masih merasa pintar, masih bodoh itu. Justru ketika dia merasa tidak tahu, dialah sebenarnya yang paling tahu. Jadi jangan dipahami negatif. Bodoh di situ bukan idiot. Bodoh itu karena dia merasakan dirinya tidak punya pengetahuan apa-apa. Yang tahu itu Allah. Artinya diri kembali ke Allah, kan gitu. Nah, begitu juga siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, katanya dia tidak akan kembali normal. Maksudnya jangan dipahami negatif. Yang normal, Pak, di balik dinding itu nggak kelihatan lagi. Itu kan normal ada. Ya, di balik dinding sudah tak terlihat. Orang tasawuf yang Allah bukakan hijabnya, jangankan di balik dinding, balik pulau bisa dilihat. Itu kan tidak normal. Ya, jangankan balik pulau, balik negara pun bisa tahu. Jangankan yang diucapkan dengan mulut. Kalau normal kan nggak kedengaran, Pak, kalau nggak disuarakan. Itu normal itu. Orang yang Allah bukakan hijabnya, terbetik di hati saja dia sudah tahu. Itu tidak normal. Artinya di atas normal. Jadi bukan negatif. Imam Syafi'i itu orang tasawuf kok. Nah, cuman kita ini dipelintir-pelintir seperti itu. Yang salah kalau diulang-ulang akan menjadi seolah benar. Apalagi memang kita nggak ngerti pula. Ya. Jadi gitu, Pak. Jadi maksudnya tidak ada yang bisa mengucap la ilaha illallah ya kecuali orang yang sudah dibukakan Allah hijabnya tadi. Artinya sudah diberi petunjuk oleh Allah. Maka saya bilang istilah saya ini menggelindingkan besi berani ke tanah. Nah, yang ada beraninya yang lengket, Pak. Kalau nggak ada beraninya, nggak akan lengket. Ribuan kali digiling-gilingkan begitu, nggak ada yang lengket. Nggak ada beraninya. Jadi yang dibukakan oleh Allah hatinya itu yang bisa mendapatkan itu. Ya, makanya saya tidak bosan-bosannya hanya menyampaikan saja. Terserah Allah. Ya, siapa yang akan diberi, siapa yang akan ditunjukkan, Allah yang punya kuasa, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, saya pikir saya sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين